Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Minda. Sekarang kita akan menelaah ciri kebahasaan teks eksposisi. Selamat belajar. Kompetensi dasar 3.6 mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi artikel ilmiah, populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. 4.6 menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain, secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Tujuan pembelajaran 1. Menganalisis ciri kebahasaan teks eksposisi. 2. Menyusun kerangka teks eksposisi berdasarkan struktur, kaidah bahasa, ciri kebahasaan, dan pola pengembangan kebahasaan berdasarkan objek yang akan ditulis. Ciri kebahasaan teks eksposisi 1. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. 2. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu, ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. 3. Menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. 4. Menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. 5. Menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Selain itu, teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif, yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Satu. Penggunaan kata teknis. Topik yang dibahas, misalnya olahraga, maka kata teknisnya sebagai berikut. Akibat fanatisme berlebihan tersebut, mereka seakan tidak melihat rambu-rambu sportivitas sebagai batas yang nyata, yang seharusnya dipegang teguh. Atmosfer rivalitas lebih dominan sehingga membuat banyak supporter klub-klub di Indonesia kerap gelap mata. Kata-kata yang diwarnai seperti fanatisme, sportivitas, rivalitas, dan supporter klub-klub merupakan kata teknis dari bidang olahraga. 2. Penggunaan konjungsi kausalitas. Akibat fanatisme berlebihan tersebut, mereka seakan tidak melihat rambu-rambu sportivitas sebagai batas yang nyata yang seharusnya dipegang teguh. Antisipasi yang tidak maksimal itulah akhirnya menyebabkan 437 supporter menjadi korban seusai pertandingan antara Arema FC lawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan. Kata-kata kausalitas ditandai oleh akibat dan menyebabkan, sementara kronologis ditandai oleh akhirnya dan seusai. 3. Penggunaan kata kerja mental. Contoh dari teks misalnya fanatisme supporter termasuk Aremania, sebutan pendukung Arema FC yang telah mendarah daging mestinya sudah dipahami seluruh pemangku kepentingan di industri sepak bola. Kata dipahami di sana berbeda warna karena merupakan contoh dari kata kerja mental. Selanjutnya dari kalimat kedua dan ketiga ada kata menyadari dan menduga. Bisa kalian baca sendiri ya. 4. Penggunaan kata perujukan. Contohnya, dengan jumlah korban meninggal mencapai 131 orang menurut data Kementerian Kesehatan. Contoh kedua, kiranya masih relevan hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2018 yang menunjukkan lebih dari separuh guru atau tepatnya 56,9% di berbagai tingkatan pendidikan beropini intoleran. Kata-kata yang warnanya merah menurut data dan masih relevan hasil survei merupakan kata-kata perujukan, yaitu merujuk kepada data. 5. Penggunaan kata persuasif. Contoh pertama, para pendukung mesti menyadari bahwa dalam olahraga termasuk sepak bola menang dan kalah merupakan hal biasa, mesti merupakan kata persuasif. Contoh kedua, padahal semestinya lembaga pendidikan merupakan wadah terdepan penyemaian bibit-bibit tenggang rasa serta saling menghormati. Kata semestinya merupakan contoh kata persuasif.
Contoh ketiga, ke depan jangan sampai lagi supporter dan klub berjalan sendiri-sendiri. Kata jangan sampai lagi merupakan contoh kata persuasif. Setelah memahami kebahasan teks eksposisi, kini saatnya kamu menulis teks eksposisi dengan mengikuti langkah-langkah menulis teks eksposisi berikut ini. 1 dan 2, silakan dibaca. Ini langkah-langkah ketiga dan keempat, silakan dibaca.